Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari makalah kami mengenai kasus perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Kami beranggotakan saya sendiri, Rauda Aulia Fitri, Dina Ridwana Aflahah, Fani Rahmayuni, Nurul Fadilah Amel, dan Jeki Leo Sadri. Baiklah, saya akan membahas tentang tax treaty antara Indonesia dan Inggris. Pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Inggris telah melakukan suatu persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak sehubungan dengan pajak atas pendapatan dan kekayaan. Dengan kesaksian para penandatangan yang diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing telah menandatangani persetujuan tersebut. Yang mana persetujuan tersebut dibuat dalam 2 rangkap di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1974 yang isinya terdiri dari 32 pasal. Yang pertama, pasal 1, yaitu tentang ruang lingkup persetujuan. Persetujuan akan berlaku bagi orang-orang atau badan yang merupakan penduduk salah satu dari kedua negara yang terikat persetujuan. Pasal 2, pajak-pajak yang tercakup oleh persetujuan ini. Pajak-pajak yang diatur dalam persetujuan ini di Indonesia yaitu tentang pajak pendapatan, perseroan, kekayaan, pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Sedangkan di Kerajaan Inggris Raya yaitu tentang the income tax, the corporation tax, the capital gains tax. Yang kedua, persetujuan ini juga akan berlaku terhadap negara semua pajak yang serupa atau pada hakikatnya sejenis yang dikenakan oleh salah satu negara yang terikat persetujuan setelah penandatanganan persetujuan ini sebagai tambahan untuk atau pengganti dan undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Pasal 3, pengertian umum. 1. Kecuali jika dari hubungan kalimat harus diartikan lain, maka yang dimaksud dalam persetujuan ini adalah istilah suatu negara yang terikat persetujuan dan negara lain yang terikat persetujuan. Yang B, istilah Indonesia berarti wilayah Republik Indonesia. Yang C, istilah Kerajaan Inggris berarti Inggris Raya. Yang D, istilah warga negara berarti dalam hubungannya dengan Indonesia, yaitu setiap warga negara Indonesia, setiap badan hukum, perkonsian, asosiasi, dan kesatuan yang memperoleh statusnya dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hubungannya dengan Kerajaan Inggris, setiap warga negara dari Kerajaan Inggris dan kolonial-kolonialnya, dan semua badan hukum. Istilah person yaitu meliputi orang pribadi, perseroan, dan setiap kumpulan lain dari orang-orang dan badan-badan. Istilah perseroan berarti setiap badan-badan hukum atau setiap kesatuan yang diberlakukan sebagai badan hukum untuk tujuan perpajakan. Yang G, istilah perusahaan dari suatu negara yang terikat persetujuan dan perusahaan dari negara lain yang terikat persetujuan. Yang H, istilah pejabat yang berwenang di Indonesia yaitu Menteri Keuangan atau wakil yang sah. Sedangkan di Kerajaan Inggris yaitu Commissioner of Inland Revenue atau wakil yang sah. Yang I, istilah pajak berarti pajak Indonesia atau pajak Kerajaan Inggris sesuai menurut hubungan kalimatnya. Yang kedua, sehubungan dengan penerapan persetujuan ini oleh salah satu negara yang terikat persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan kecuali dirumuskan lain akan punya arti menurut perundang-undangan negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang diatur dalam persetujuan ini. Selanjutnya, pasal 4, domisili fiskal. Yang pertama, untuk kepentingan persetujuan ini, penduduk suatu negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pada pasal ini. Berarti setiap orang atau badan yang menurut perundang-undangan negara itu wajib membayar pajak
berdasarkan tempat tinggal, tempat kediaman, tempat keterlaksanaan, atau setiap kriteria lain yang sifatnya serupa. Yang kedua, jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 pasal ini, seseorang merupakan penduduk di kedua negara yang terikat persetujuan, maka statusnya akan ditetapkan menurut aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, jika dengan alasan ketentuan-ketentuan ayat 1 pasal ini, suatu badan mempunyai tempat kedudukan di kedua negara, maka badan tersebut akan dianggap berkedudukan di negara di mana tempat keterlaksanaan yang sebenarnya dari badan itu berada. Yang pasal kelima, kedudukan tetap. Yang pertama, untuk kepentingan-kepentingan persetujuan ini, istilah kedudukan tetap berarti suatu tempat usaha tertentu di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. Yang kedua, istilah kedudukan tetap akan termasuk khususnya suatu tempat keterlaksanaan, suatu cabang, kantor, pabrik, ruang kerja, suatu pertanian atau perkebunan, suatu pertambangan, ladang minyak, penggalian, atau tempat penggalian sumber-sumber alam lainnya. Usaha lokasi bangunan atau proyek konstruksi atau perakitan yang berlangsung lebih dari 183 hari. Yang ketiga, istilah kedudukan tetap tidak dianggap termasuk. Yang pertama, menggunakan fasilitas-fasilitas. Yang selanjutnya, pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang-barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya, pengurusan dari suatu persediaan barang-barang atau barang dagang yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, pengurusan suatu tempat usaha tertentu hanya untuk keperluan pembelian barang-barang. Selanjutnya, pengurusan suatu tempat usaha tertentu hanya untuk keperluan periklanan. Yang keempat, suatu perusahaan dari suatu negara akan dianggap mempunyai suatu kedudukan tetap di negara lain jika menjalankan kegiatan-kegiatan pengawasan di negara lain lebih dari 183 hari. Lalu menjalankan kegiatan pemberian jasa-jasa hiburan oleh artis ataupun atlet seperti yang dimaksudkan dalam pasal 18 di negara lain. Yang selanjutnya, memberikan jasa-jasa. Yang kelima, orang atau badan yang bertindak di suatu negara atas nama perusahaan di negara lain, kecuali agen yang berdiri sendiri, di mana ketentuan-ketentuan dalam ayat 7 pasal ini berlaku akan dianggap merupakan suatu kedudukan tetap di negara yang disebutkan tadi. Yang keenam, suatu perusahaan asuransi dari suatu negara, kecuali yang mengenai reasuransi, akan dianggap memiliki suatu kedudukan tetap di negara lain jika perusahaan tersebut memungut premi atau menanggung risiko dalam wilayah negara lain. Yang ketujuh, suatu perusahaan dari suatu negara tidak akan dianggap memiliki suatu kedudukan tetap di negara lain hanya karena menjalankan usaha di negara lain, itu melalui seorang makelar, agen komisioner umum, atau agen lainnya yang berdiri sendiri. Yang kedelapan, kenyataan bahwa suatu badan yang berkedudukan di suatu negara mengawasin atau diawasin oleh suatu badan yang berkedudukan di negara lain, atau hanya menjalankan usahanya di negara lain itu tidak dengan sendirinya menjadi salah satu badan merupakan kedudukan tetap dari badan lainnya. Selanjutnya pasal 6, pembatasan pembebasan. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan persetujuan ini, suatu pendapatan dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Kerajaan Inggris. Seseorang sehubungan dengan pendapatan yang disebutkan di atas dikenakan pajak atas jumlah yang dikirimkan ke atau diterima di Kerajaan Inggris dan bukan atas jumlah seluruhnya. Maka pembebasan yang diizinkan berdasarkan persetujuan ini di Indonesia hanya akan berlaku sebesar pendapatan yang dikirimkan ke atau diterima di Kerajaan Inggris tersebut.
Selanjutnya pasal 7. Pendapatan dari harta tak gerak. Yang pertama, pendapatan dari harta tak gerak dapat dikenakan pajak di negara di mana harta tersebut terletak. Yang kedua, istilah harta tak gerak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada ayat B di bawah akan diartikan sesuai dengan perundang-undangan negara di mana harta yang bersangkutan terletak. Yang B, istilah harta tak gerak bagaimanapun akan termasuk benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak, dan peralatan yang digunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan. Yang ketiga, ketentuan ayat 1 pada pasal ini akan berlaku terhadap pendapatan yang diperoleh dari penggunaan langsung, penyewaan, atau setiap bentuk penggunaan lainnya dari harta tak gerak. Yang keempat, ketentuan ayat 1 dan 3 pada pasal ini juga akan berlaku terhadap pendapatan dari harta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap pendapatan dari harta tak gerak yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan bebas. Pasal 8, laba usaha. Yang pertama, laba suatu perusahaan dari suatu negara hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usahanya melalui suatu kedudukan tetap di negara lain. Yang kedua, jika suatu perusahaan dari suatu negara menjalankan usahanya di negara lain melalui suatu kedudukan tetap yang berada di situ, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba. Yang ketiga, dalam menetapkan laba dari suatu kedudukan tetap diperkenakan pengurangan biaya. Yang keempat, sepanjang merupakan kebiasaan dari suatu negara menurut perundang-undangannya. Yang kelima, tidak akan dianggap adanya laba yang diperoleh suatu kedudukan tetap jika kedudukan tetap itu hanya melakukan pembelian barang-barang atau barang-barang dagang untuk perusahaan induknya. Yang keenam, untuk kepentingan ayat yang terdahulu, besarnya laba yang dianggap berasal dari suatu kedudukan tetap akan dihitung dengan cara yang sama dari tahun ke tahun kecuali bila ada alasan yang cukup kuat untuk menyimpangnya. Yang ketujuh, jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian yang diatur secara terpisah dalam pasal lain dari persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan dari pasal ini tidak akan dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan pasal tersebut. Pasal 9. Perkapalan dan angkutan udara. Yang pertama, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3 pada pasal ini, penduduk dari suatu negara akan dibebaskan dari pengenaan pajak di negara lain atas laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal-kapal. Yang kedua, dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini, penduduk di suatu negara akan dibebaskan dari pengenaan pajak di negara lain atas laba yang diperoleh dari pengoperasian pesawat udara. Yang ketiga, laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal-kapal atau pesawat udara yang terbatas hanya antar tempat-tempat di suatu negara dapat dikenakan pajak di negara tersebut. Pasal ke-10, perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Jika suatu perusahaan dari suatu negara ikut ambil bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepengurusan, pengawasan, atau pemodalan dari suatu perusahaan di negara lain tersebut. Selanjutnya, orang atau badan yang sama juga ikut ambil pada bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepengurusan, pengawasan atau pemodalan suatu perusahaan dari suatu negara dan juga suatu perusahaan dari negara lain. Perjanjian Pajak Indonesia dan Malaysia ditandatangani pada tanggal 12 September 1991 ini mengatur tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak penghasilan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harta tidak bergerak. Penghasilan dari harta tidak bergerak menurut Perjanjian Tax Treaty Indonesia-Malaysia dapat dikenakan pajak dari negara di mana benda bergerak itu berada. Harta tidak bergerak menurut definisi undang-undang yaitu di mana benda tidak bergerak itu berada. Yang kedua, laba usaha yang dapatkan oleh
badan usaha di suatu negara dalam perjanjian ini hanya dikenakan oleh negara di mana badan usaha tersebut berkedudukan. Namun, jika badan usaha tersebut menjalankan usaha dengan bentuk BUT di negara lainnya, maka negara lainnya tersebut dapat mengenakan sebatas laba yang didapat oleh badan usaha tetap. Yang ketiga yaitu perkapalan dan pengangkutan udara. Laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di negara yang tempat manajemennya itu efektif dari perusahaan berada. Pengenaan pajak atas kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional dengan pengurangan sebesar 50% oleh negara lainnya. Yang keempat, perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam hal perusahaan-perusahaan yang memiliki hak istimewa ini karena fungsi perusahaan ini untuk dalam manajemen, pengawasan, dan penyertaan modal pada perusahaan di negara lainnya dapat dikenakan pajak tambahan oleh tambahan labanya. Yang kelima yaitu dividen. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu negara kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Yang keenam yaitu bunga. Bunga yang berasal dari suatu negara dan dibayarkan ke penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Yang ketujuh, royalti. Royalti yang berasal dari suatu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Royalti juga dapat dikenakan pajak di negara di mana royalti itu berasal dan sesuai perundang-undangan negara tersebut. Tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor royalti. Lalu ada pekerjaan bebas yang meliputi pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian, kegiatan pendidikan atau pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan bebas oleh dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi, dan akuntan. Lalu ada penghasilan para direktur. Penghasilan para direktur, pembayaran serupa yang diperoleh penduduk dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direksi dari perusahaan yang berkedudukan di negara lainnya dapat dikenakan pajak oleh negara lainnya tersebut. Lalu ada para seniman dan olahragawan, yaitu penghasilan yang diperoleh dari penduduk suatu negara sebagai seniman seperti artis, teater, film, radio, televisi, atau pemain musik, atau sebagai olahragawan dari kegiatan pribadi mereka. Dapat dikenakan pajak di negara lainnya di mana kegiatan tersebut dilakukan. Lalu ada pensiunan dan tunjangan hari tua. Setiap pensiun atau balas jasa lainnya yang sejenis atau tunjangan hari tua yang dibayarkan pada penduduk negara sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pada masa yang lampau dapat dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan tersebut. Lalu, jabatan dalam pemerintahan. Balas jasa selain pensiun yang dibayarkan oleh negara pihak pada persetujuan atau bagian ketatanegaranya atau pemerintah daerahnya atau badan resmi di bawahnya kepada setiap orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada negara tersebut atau kepada bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya di negara itu. Namun, balas jasa tersebut hanya dapat dikenakan pajak di negara lainnya apabila jasa-jasa yang diberikan di negara lainnya dan penerima jasa adalah penduduk negara lainnya itu yang pertama merupakan warga negara itu, yang kedua tidak menjadi penduduk negara itu semata-mata karena bermaksud untuk memberikan jasa-jasanya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu pelajar dan peserta latihan yang merupakan penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan negara sebelum mengunjungi negara pihak pada persetujuan lainnya dan tinggal untuk sementara di negara lain semata-mata untuk sebagai seorang pelajar pada sebuah universitas yang telah diakui, sebagai seorang pengusaha atau teknisi yang magang, sebagai seorang penerima bantuan, tunjangan, atau penghargaan untuk maksud belajar, riset, atau latihan dari pemerintah.
sebagai seluruh pembayaran dari luar negeri untuk keperluan biaya hidupnya, pendidikan, belajar, riset, ataupun latihan, sebagai seluruh hibah, tunjangan, atau penghargaan. Setiap pembayaran yang tidak melebihi $2.200 Amerika per tahun dalam hubungan dengan jasa yang diberikan di negara lain, asalkan jasa tersebut dilakukan sehubungan dengan kegiatan belajarnya, riset atau latihan, atau perlu untuk membiayai hidupnya. Selanjutnya yaitu guru dan peneliti. Maksudnya adalah seseorang yang menjadi penduduk dari suatu negara sesaat sebelum mengunjungi negara lainnya yang atas undangan sebuah universitas, perguruan tinggi, sekolah, ataupun lembaga pendidikan sejenis. Mengunjungi negara lainnya untuk masa tidak lebih dari 2 tahun, semata-mata dengan maksud untuk mengajar atau melakukan penelitian atau keduanya pada lembaga pendidikan tersebut, akan dibebaskan dari pajak atas semua pembayaran yang diterima dari kegiatan mengajar dan penelitian tersebut. Yang terakhir adalah penghasilan yang tidak diatur secara tegas. Maksudnya adalah jenis-jenis penghasilan dari seorang penduduk salah satu negara yang tidak diatur dalam pasal-pasal terdahulu. Pada persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut, kecuali jika penghasilan tersebut diperoleh dari negara sumber lainnya, maka penghasilan tersebut boleh dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat memberlakukan protokol perubahan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antara kedua negara. Protokol perubahan P3B antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 12 September 1991 telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan peraturan Presiden nomor 30 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang pengesahan protokol perubahan P3B antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, dan protokolnya yang ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 12 September 1991. Pokok-pokok perubahan yang disepakati dalam protokol perubahan adalah yang pertama yaitu mengubah ketentuan pasal 10 ayat 2 P3B mengenai besarnya batasan maksimum tarif pengenaan pajak atas penghasilan dividen dari 15% menjadi 10% yang dapat dikenakan di negara sumber penghasilan dividen. Yang kedua adalah mengubah ketentuan pasal 11 ayat 2 P3B mengenai besarnya batasan maksimum tarif pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari 15% menjadi 10% yang dapat dikenakan di negara sumber penghasilan bunga. Yang ketiga yaitu mengubah ketentuan pasal 12 ayat 2 P3B mengenai besarnya batasan maksimum tarif pengenaan pajak atas penghasilan royalti dari 15% menjadi 10% yang dapat dikenakan di negara sumber penghasilan royalti. Selain itu, kedua negara juga mengubah ketentuan ayat 5 protokol P3B mengenai pengecualian pengenaan branch profile tax untuk kontrak bagi hasil dalam bidang minyak dan gas yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, perwakilannya perusahaan minyak dan gas negara atau lembaga-lembaga lain yang ada di dalamnya dengan orang pribadi atau badan usaha yang merupakan penduduk Malaysia. Sebelumnya ketentuan ini mengecualikan pengenaan branch profile tax untuk kontrak bagi hasil terkait dengan eksploitasi dan produksi minyak dan gas yang telah dirundingkan dengan pemerintah Indonesia atau perusahaan minyak negara Indonesia yang terkait, sepanjang perusahaan yang berkedudukan di Malaysia yang menerima penghasilan dari kontrak bagi hasil akan diperlakukan setara dengan perusahaan dari negara pihak ketiga sehubungan dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterimanya dari kontrak bagi hasil yang serupa. Selanjutnya, Tax Treaty Indonesia dengan Korea.
Nah, sebelum masuk pada teks treaty Indonesia-Korea, kita harus mereview kembali pelajaran sebelumnya, di mana pengertian teks treaty yaitu kontrak yang mengikat suatu negara dalam hal perlakuan pajaknya. Teks treaty ini menggunakan dua model, yaitu model OECD dan model UN, di mana model OECD ini adalah model yang dikembangkan oleh Organisasi of Economic Cooperation and Development, sedangkan model UN adalah model yang dikembangkan oleh PBB untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang, sehingga prinsip yang dipakai adalah prinsip sumber penghasilan. Model yang dipakai di Indonesia sendiri adalah campuran dari model OECD dan UN yang disebut dengan P3B, di mana P3B di Indonesia diatur dan disepakati secara sendiri-sendiri dengan tiap negara, sehingga ketentuan pasal maupun ayat bagi setiap negara berbeda. P3B merupakan singkatan dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, di mana merupakan perjanjian internasional di bidang perpajakan antara kedua negara guna menghindari pemajakan ganda, agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antara kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tujuan P3B itu: 1. Tidak terjadinya pemajakan berganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Yang kedua, peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber yang setara dalam hal pemajakan antara kedua negara. Sedangkan azas utama yang dijadikan landasan untuk mengendalikan pajak yaitu azas domisili atau azas kependudukan, azas sumber, dan azas nasionalitas atau azas kewarganegaraan. Indonesia dengan Korea Selatan. P3B berlaku di Korea Selatan mulai tanggal 1 Januari 1990, di mana Indonesia memberlakukan pajak penghasilan dan sejauh dinyatakan dalam pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Sedangkan Korea Selatan mengenakan pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak penduduk yang dikenakan dalam kaitannya dengan pajak atas penghasilan atau pajak atas perseroan. Dalam pelaksanaan P3B, periode ditandatanganinya P3B tidak harus sama dengan periode berlakunya. Isi persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan penggelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan. Dalam pasal 1, orang dan badan yang tercakup dalam persetujuan, di mana persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh penduduk berdasarkan domisili pajak. Yang pertama itu berdasarkan undang-undang kedua negara. Yang kedua, bila tidak dapat ditentukan menurut undang-undang, maka status seorang akan ditentukan berdasarkan tempat di mana pusat kepentingan pokoknya. Yang ketiga, bila tidak dapat ditentukan juga, maka statusnya akan ditentukan menurut kebiasaannya berdiam. Yang keempat, apabila status seseorang tidak dapat ditentukan juga dengan ketiga cara, maka status orang tersebut akan ditentukan melalui mutual agreement yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak. Jika berdasarkan ketentuan ayat 1, orang atau badan selain dari orang pribadi merupakan penduduk di kedua negara pihak pada persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk di negara di mana tempat kedudukan manajemen yang efektif berada. Selanjutnya pada pasal 2, pajak-pajak yang tercakup dalam persetujuan ini, di mana yang pertama,
Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh masing-masing negara pihak pada persetujuan, tanpa memperhatikan cara pemungutannya. Yang kedua, sebagai pajak-pajak atas penghasilan dianggap semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahantanganan harta gerak atau harta tidak bergerak, dan pajak atas upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pajak-pajak yang berlaku menurut persetujuan ini adalah: yang pertama, di Indonesia, pajak penghasilan yang sejauh dinyatakan dalam pajak penghasilan tersebut, pajak perseorangan, dan pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Yang kedua itu di Korea. Yang pertama, pajak penghasilan, yang kedua, pajak perseroan, yang ketiga, pajak penduduk yang dikenakan atas kaitannya dengan pajak atas penghasilan atau pajak atas perseroan. Masuk kepada contoh pertama, yaitu royalti, di mana royalti adalah pembayaran dalam bentuk apapun yang diberikan sebagai balas jasa karena penggunaan hak untuk pengguna, hak cipta kesetaraan, karya seni atau karya ilmiah, termasuk film-film sinematografi atau film-film atau pita-pita yang digunakan untuk siaran radio atau TV, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus, atau cara pengelolaan yang disediakan. Royalti yang berasal dari suatu negara pihak persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain. Namun, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Tetapi, apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor royalti. Contoh kedua yaitu dividen. Dividen merupakan penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, namun berhak atas pembagian laba. Demikian pula penghasilan dari hak-hak perseorangan lainnya yang diperlakukan sama dalam pengenaan pajaknya sebagai penghasilan dari saham-saham oleh undang-undang negara pihak pada persetujuan di mana perusahaan membagikan dividen dan berkedudukan. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu negara pihak pada persetujuan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan lainnya tersebut. Ini terdapat pada pasal 10 ayat 1 dalam perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia-Korea. Namun, apabila dividen ini dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan, di mana perseroan yang membayar dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi, apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi. Ini terdapat pada pasal 10 ayat 2 dalam perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia-Korea. Baiklah, saya Nurul Fadila Amel. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Untuk contoh selanjutnya yaitu bunga. Bunga di sini ialah penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik dijamin dengan hipotek ataupun tidak, dan baik yang berhak maupun tidak atas laba debitur, dan pada khususnya penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi surat-surat utang, termasuk premi dan hadiah-hadiah yang terkait dalam surat-surat berharga, obligasi maupun surat-surat utang tersebut. Demikian pula penghasilan yang oleh undang-undang perpajakan dari negara di mana penghasilan itu timbul dipersamakan dengan penghasilan dari penjaminan uang.
Bunga yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dibayar kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara tersebut. Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi apabila penerimaan bunga adalah pemberian pinjaman dan menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah bunga kotor. Bentuk usaha tetap atau BUT. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik dari Korea maupun Indonesia tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan. Hal ini dapat dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap perusahaan-perusahaan di salah satu negara. Baik Indonesia maupun Korea menjalankan kegiatan yang sama. Bertindak di negara pihak pada persetujuan atas nama perusahaan dari negara pihak pada persetujuan lainnya, maka perusahaan tersebut akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama berkenaan dengan setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut untuk kepentingan perusahaan jika orang atau badan itu yang pertama memiliki kekuasaan dan biasa melaksanakannya untuk menutup kontrak di negara tersebut atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan orang atau badan itu dibatasi pada hal-hal yang diatur pada ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat tetap tidak akan menjadikan tempat tetap itu suatu bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut. Yang kedua, tidak memiliki kuasa semacam itu tetapi mempunyai kebiasaan untuk mengurus persediaan barang-barang atau barang dagang di negara yang disebut pertama dan secara teratur menyerahkan barang-barang atau barang dagangan itu atas nama perusahaan tersebut. Pertukaran informasi. Indonesia dan Korea Selatan telah menyetujui untuk melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan yang telah dibuat atau Tax Treaty Indonesia Korea Selatan dan untuk mencegah tindakan pidana fiskal atau penggelapan pajak atau untuk pengadministrasian ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut pencegahan penggelapan pajak yang dicakup oleh persetujuan tersebut. Setiap informasi yang dipertukarkan akan diperlakukan secara rahasia dan tidak akan diungkapkan kepada setiap orang atau badan atau yang berwenang selain yang telah disebutkan di atas, termasuk pengadilan sehubungan dengan penetapan dan penagihan pelaksanaan atau keputusan yang berhubungan dengan pajak-pajak tersebut atau penentuan dari bidang dalam kaitannya dengan itu orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan informasi tersebut. Adapun hal yang wajib diketahui mengenai apa saja yang tidak termasuk. Ketentuan-ketentuan sama sekali tidak akan ditafsirkan untuk mewajibkan kedua negara, baik Indonesia maupun Korea, dalam hal pertukaran informasi. Yang pertama, untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktek administrasi di negara tersebut atau di negara pihak pada persetujuan lainnya. Yang kedua, untuk memberi informasi yang tidak termasuk yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam pelaksanaan administrasi yang lazim di negara tersebut untuk atau di negara pihak pada persetujuan lainnya. Yang ketiga, untuk memberi informasi yang akan mengungkapkan setiap rahasia di bidang perdagangan usaha, industri, perniagaan, atau keahlian, atau tata cara perdagangan, atau informasi yang mengungkapkan akan bertentangan dengan kebijakan umum. Dalam surat Dirjen Pajak nomor S1011-PJ-343-2005 tentang penggunaan PPN yang terdapat dalam Tax Treaty Indonesia Korea Selatan tanggal 24 November 2005 menegaskan bahwa yang pertama, sepanjang jasa-jasa kepelabuhan yang diserahkan pihak Indonesia Korea Selatan dimaksud terkait dengan international traffic dan penerimaan jasa betul-betul merupakan kapal-kapal yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Korea, maka secara timbal balik dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang kedua, untuk mengantisipasi bahwa fasilitas P3B tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka diharapkan dapat meneliti lebih lanjut apakah kapal-kapal yang mengaku atau berbendera Korea Selatan tersebut betul-betul dimiliki dan manajemennya dioperasikan oleh perusahaan yang merupakan residen Korea Selatan. Dirjen Pajak mengadakan pertemuan dengan dubes dan pengusaha Korea Selatan.
Pertemuan ini dilaksanakan untuk memperkuat kerjasama dan meningkatkan kepatuhan pemajakan perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia. Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP. Dirjen Pajak menyampaikan apresiasi atas kontribusi perusahaan asing dalam membangun Indonesia. Pada tahun 2013, nilai investasi Korea Selatan di Indonesia merupakan ketiga terbesar setelah Singapura dan Jepang. Untuk mengatasi praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PMA, Dirjen Pajak memiliki beberapa program, diantaranya pengembangan Pusat Analisis Pajak atau Center for Tax Analysis atau CTA, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber terpercaya yang digunakan untuk intensifikasi dan pengukuran kepatuhan wajib pajak. Dirjen Pajak juga aktif terlibat dalam pertukaran informasi dengan negara dan yurisdiksi mitra melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Perjanjian pertukaran informasi atau konvensi dan pertukaran informasi keuangan menggunakan standar internasional. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Pada tanggal 3 Juli 2014, PT Hana membayar royalti kepada Teguk Co atas penggunaan merek dagang senilai $250. Teguk Co berdomisili di Korea Selatan dan merupakan induk perusahaan dari Sujuko. Nilai wajar dari pembayaran royalti tersebut adalah $200.000. Teguk Co sudah menyerahkan SKD bertanggal 1 Oktober 2013 kepada PT Hana atas royalti yang dibayarkan PT Hana kepada Teguk Co dapat dipajaki di Indonesia dengan berdasarkan pada pasal 12 ayat 2 P3B Indonesia Korea Selatan sebesar 15%. Sepanjang Teguk Co merupakan beneficial owner atas royalti tersebut. Karena dalam hal ini syarat administrasi telah terpenuhi, COD tanggal 1 Oktober 2013 berakhir pada Oktober 2014, maka perusahaan dapat menerima manfaat P3B Indonesia Korea Selatan ini. Oleh karena itu, perhitungan atas pajak yang dikenakan terhadap pembayaran royalti yang dimaksud adalah 15% dikalikan dengan $250 dikalikan dengan 11.150 dikali dengan 50% dan dikali 100%. Jadi hasilnya 209.062.500. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan P3B Indonesia dengan Korea Selatan. Yang pertama, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar dua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, pada prinsipnya kehadiran tax treaty adalah untuk mencegah terjadinya juridical double taxation, yaitu di mana atas penghasilan yang sama dikenakan pajak dua negara yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya tax treaty, maka negara sumber membagi hak pemajakan kepada source country dalam hal terbentuknya permanent establishment di source country. Yang ketiga, penghindaran pajak berganda tidak hanya mengatur pajak penghasilan, akan tetapi P3B juga mengatur mengenai PPN seperti antara Indonesia dan Korea Selatan.